Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pengapian konvensional. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem pengisian konvensional dan sistem pengisian elektronik ya. Nah, kita lanjut ke sistem pengapian. Untuk di minggu ini kita akan membahas mengenai sistem pengapian konvensional dan minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pengapian elektronik. Nah, sebelum kita memasuki materi sistem pengapian konvensional, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja kita memasuki materi sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian sendiri itu berfungsi untuk menimbulkan percikan bunga api pada besi agar terjadi proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Nantinya tekanan dari proses pembakaran ini akan digunakan untuk mendorong piston dan disalurkan ke poros engkol melalui connecting rod atau batang piston sehingga poros engkol dapat berputar. Nah, untuk sistem pengapian sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik. Nah, untuk perbedaan pada sistem pengapian sendiri, itu pada sistem konvensional memiliki beberapa komponen utama. Yang membedakan komponen sistem pengapian konvensional dan elektronik adalah pada pemutusan arus primernya. Nah, pemutusan arus primer ini bertujuan agar pada ignition coil terjadi induksi tegangan tinggi. Nah, untuk komponen dari pengapian konvensional sendiri, itu pemutusan arus primer dilakukan oleh breaker point atau platina. Nah, sedangkan di pengapian elektronik itu dilakukan oleh transistor maupun CDI atau capacitor discharge ignition. Itu adalah perbedaan sistem pengapian konvensional dan elektronik. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke sistem pengapian konvensional ya. Nah, untuk fungsi utamanya itu ada dua, yaitu yang pertama menyediakan pancaran bunga api pada besi dalam waktu yang tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Nah, yang kedua, agar terjadi lonjakan bunga api, maka tegangan harus tinggi, sehingga sistem pengapian juga berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai menjadi tegangan tinggi pada koil melalui hubungan sikat arus primer oleh breaker point atau platina. Nah, untuk sistem pengapian konvensional sendiri itu gambarnya seperti ini ya. Ini ada ignition coil, ini busi, ini platinanya. Ini termasuk di distributor ya, tempatnya di distributor. Ini ada rotornya. Itu adalah fungsi utama sistem pengapian konvensional. Kita lanjut. Nah, apa saja komponen-komponen sistem pengapian konvensional kita dapat melihat di gambar ini. Mulai dari baterai sampai di busi ya. Yang pertama itu ada baterai. Baterai sendiri itu berfungsi untuk menyediakan arus listrik voltage rendah atau 12 volt ya untuk ignition coil. Selain itu, baterai juga berfungsi untuk mensuplai kebutuhan kelistrikan pada saat mesin belum hidup. Komponen yang disuplai antara lain sistem pengisian, klakson, sistem starter, dan komponen kelistrikan bodi yang lain. Jadi tidak hanya mensuplai sistem pengapian, juga sistem-sistem kelistrikan yang ada di mobil atau kendaraan. Kita lanjut. Yang kedua ada ignition coil. Ini gambar dari ignition coilnya. Ignition coil sendiri itu berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai yang 12 volt itu menjadi tegangan tinggi atau 10 kV atau lebih yang dibutuhkan untuk proses pengapian ya, atau meloncatkan bunga api pada besi.
Nah, untuk koil pengapian ini sendiri itu memiliki dua kumparan yang dililitkan pada inti besi. Inti besinya itu di tengah-tengah ini. Core-nya. Ini inti besi. Nah, kumparan pertama disebut kumparan primer. Kumparan primer, primer coil. Yang depan ya. Primer coil yang depan. Atau terluar ya, bagian terluar. Terus yang kedua itu ada kumparan sekunder. Secondary coil. Yang mendekati atau dekat dengan inti besinya ya. Nah, kumparan primer akan menerima arus dari baterai yang kemudian akan diputus oleh breaker point atau platina. Sehingga pada kumparan sekunder terjadi induksi elektromagnetik dan membangkitkan tegangan hingga 10 kV atau lebih. Ya, untuk fungsi dari kumparan sekundernya sendiri itu untuk membangkitkan tegangan ya hingga 10 kV atau lebih akibat dari adanya induksi elektromagnetik. Nah, kumparan primer coil memiliki kawat tembaga yang lebih besar dibandingkan dengan kumparan yang sekunder ya. Itu antara 0,5 sampai 1 mm ya. Itu kawat tembaganya, namun memiliki jumlah gulungan yang lebih sedikit, yaitu 150 sampai 300 kali gulungan saja. Nah, sebaliknya kumparan sekunder memiliki kawat tembaga dengan diameter yang lebih kecil, namun jumlah gulungannya itu 15.000 sampai 30.000 gulungan. Ini yang membedakan antara kumparan primer dan kumparan sekunder. Kita lanjut, komponen yang ketiga itu ada distributor. Kita bisa lihat di gambar distributor, dan ini adalah bagian-bagian di dalam distributor. Distributor ini sendiri itu berfungsi untuk membagi atau mendistribusikan tegangan tinggi yang telah dibangkitkan oleh ignition coil ke masing-masing silinder. Nah, distributor sendiri itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, bisa dilihat ini gambarnya, komponen-komponen dalam distributor. Jadi yang pertama ada cam. Kita lihat poros camnya itu ada di sini ya. Poros cam. Itu berfungsi untuk membuka breaker point atau platina pada sudut crankshaft atau poros engkol yang tepat untuk setiap silinder. Knob ini terhubung dengan poros distributor dan biasanya digerakkan oleh poros knob atau camshaft. Ini poros distributornya ini ya. Ini untuk platinanya. Jadinya ini camnya itu untuk membuka platina pada sudut crankshaft. Lalu di dalam distributor ada breaker point atau platina. Itu fungsinya yaitu memutuskan arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer pada ignition coil untuk menghasilkan arus listrik tegangan tinggi pada kumparan sekunder dengan cara induksi elektromagnetik. Untuk platinanya sendiri itu di sini letaknya. Lalu ada kondensor yang memiliki fungsi untuk menyerap lonjakan bunga api yang terjadi pada platina saat membuka dengan tujuan untuk menaikkan tegangan koil sekunder. Untuk kondensor letaknya di samping. Lanjut lagi, ada centrifugal governor advancer yang memiliki fungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai dengan putaran mesin. Nah, yang terakhir, vacuum advancer yang memiliki fungsi untuk memajukan saat pengapian berdasarkan beban mesin. Nah, ini perbedaannya ya, untuk centrifugal itu berdasarkan putaran mesin, untuk vakum berdasarkan beban mesin. Nah, untuk
Bentuk dari vakum adventure sendiri itu mirip seperti piringan dengan dua buah selang yang dihubungkan ke karburator dan intake manifold. Komponen yang satu ini dipasang pada distributor dan dihubungkan dengan backing plate atau dudukan dari patina. Sehingga ketika komponen ini aktif, dia akan menggeser backing plate yang akan mempengaruhi buka tutup patina. Nah, kita lihat ya. Vakum adventure-nya itu di sini letaknya. Untuk sentrifugalnya itu di bawah sini. Lalu ada rotor. Nah, rotor sendiri itu berfungsi untuk membagikan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil ke tiap-tiap busi ya. Dan yang terakhir itu ada distributor cup, berfungsi untuk membagikan arus listrik tegangan tinggi dari rotor ke kabel tegangan tinggi untuk masing-masing busi. Untuk letaknya sendiri itu rotor di sini ya. Ini rotor. Nah, untuk distributor cap-nya sendiri itu tutup distributor ini. Kita lanjut. Setelah tadi di distributor, kita lanjut ke komponen sistem pengapian yang lainnya, yaitu kabel tegangan tinggi. Nah, kabel tegangan tinggi ini sendiri itu memiliki fungsi mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari ignition coil ke busi. Ini ya kabel tegangan tinggi ya, high tension cord. Ini kabel tegangan tinggi. Yang ada busi ya, itu menghasilkan loncatan bunga api melalui elektrodanya atau mengeluarkan arus listrik tegangan tinggi menjadi loncatan bunga api pada elektrodanya, busi atau spark plug. Kita lanjut ke cara kerja sistem pengapian konvensional. Cara kerja sistem pengapian konvensional sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat platina membuka dan saat platina menutup. Cara kerja ini juga mengilustrasikan bagaimana arus listrik dari baterai 12 volt yang kemudian dibangkitkan menjadi arus tegangan tinggi, yaitu 10 kV yang terjadi pada kumparan sekunder ignition coil dan kemudian disalurkan ke busi melalui kabel busi. Nah, yang pertama ini cara kerja saat kontak platina menutup ya. Nah, ilustrasi di atas adalah cara kerja sistem pengapian saat kontak platina menutup. Nah, pada saat ini aliran arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak ke kumparan primer. Kumparan primer menuju ke platina ya, lalu ke massa. Nah, ini bisa dilihat aliran arus pada garis berwarna merah. Aliran arusnya dari baterai sampai ke massa. Nah, karena kumparan primer pada ignition coil dialiri arus, maka akan terjadi kemagnetan pada kumparan tersebut. Nah, mengakibatkan kumparan primer ini mengalami kemagnetan. Ini saat kontak platina menutup. Lalu saat kontak platina membuka, bisa lihat penyaluran ilustrasinya dari merah ini sampai ke busi. Untuk penjelasannya, ketika knob distributor berputar kemudian membuka kontak platina, maka arus primer atau arus yang mengalir pada kumparan primer akan terputus secara tiba-tiba. Pemutusan arus ini akan mengakibatkan induksi elektromagnetik pada kumparan sekunder coil. Tegangan yang dibangkitkan menjadi 10K atau 10 kV atau lebih. Arus yang telah dibangkitkan di kumparan sekunder coil ini akan dialirkan ke rotor dan didistribusikan ke masing-masing busi. Nah, busi yang teraliri arus tegangan tinggi akan terjadi loncatan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar.
Kontak platina yang membuka dan menutup akan menghasilkan percikan juga pada kontak platina atau di breaker point-nya ya. Percikan ini akan merugikan tegangan dan membuat kontak platina lebih cepat aus. Merugikan tegangan karena pemutusan arus primer akan terhambat akibat percikan api. Untuk itulah ada kondensor yang akan menyerap tegangan dan menyimpannya, sehingga lonjakan bunga api pada platina dapat diminimalisir. Ini adalah saat kontak platina membuka ya. Ini gambarnya tadi. Ini terjadi induksi tegangan tinggi yang mengakibatkan tegangan tinggi ya, atau induksi elektromagnetik yang mengakibatkan terjadinya tegangan tinggi 10 K. Menuju ke rotor, rotor langsung membagi ke besi. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari materi terkait sistem pengapian konvensional. Nah, apabila ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, bisa melalui Google Classroom atau melalui WA yang sudah saya berikan. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan atau materi mengenai sistem pengapian konvensional ini, kali baiknya kita berdoa agar materi yang telah saya sampaikan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.